Apa yang menyebabkan Little Red Riding Hood berubah menjadi gadis berpakaian serigala? Berkerudung merah adalah penipu. Saya seorang anak kecil, selalu berpura-pura menjadi manis, makan dan minum. Becker yang marah mengusirnya, tapi istrinya sangat dimanjakan, karena dua orang tidak subur. Red Riding Hood menipu keranjang roti besar. Gadis kecil itu berlari ke dalam hutan, bersiap mengunjungi neneknya. Tidak lama setelah Red Riding Hood pergi, pintu Becker terbuka. Seorang penyihir menyerbu masuk. Keluarga Becker ketakutan. Mereka mengira pihak lain adalah pencuri. Begitu kata, kami sangat miskin sehingga roti terjual habis. Penyihir itu datang untuk memeriksa keluarga Becker. Karena dia tahu alasan mereka tidak punya anak. Ternyata ayah Becker sering pergi ke rumah penyihir untuk mencuri barang. Dia juga mencuri kacang ajaib yang paling berharga. Penyihir itu dikutuk oleh ibunya, menyebabkan dia kehilangan masa muda dan kecantikannya. Penyihir itu mengutuk keluarga mereka agar tidak mempunyai anak. Dia mengambil putri mereka dan membesarkan mereka di sebuah menara. Penyihir itu berjanji, dalam waktu 3 hari, jika 4 item ditemukan, kutukan akan dipatahkan. 4 item tersebut masing-masing adalah jubah merah, seekor sapi perah berwarna putih, rambut pirang seperti jagung, sepatu itu murni seperti emas. Dia pergi dari sana. Becker mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan berlari ke hutan untuk mencari Red Riding Hood. Saat ini, si berkerudung merah bertemu dengan serigala. Penampilan serigala tersebut sangat tampan. Ada banyak item yang disukai anak-anak, juga memberikan bunga kepada Red Riding Hood. Berkerudung merah pun tergerak, bahkan memberitahu serigala itu alamat rumahnya. Serigala sangat ingin mengeluarkan air liur. Namun pada saat serigala melihat Becker datang, jadi dia bersiap untuk pergi makan nenek Red Riding Hood dulu, lalu menunggu kedatangan Red Riding Hood. Becker menemukan gadis berkerudung merah. Katanya jubahnya terlalu jelek. Dia melepas jubah Red Riding Hood. Red Riding Hood menjerit nyaring. Suara itu bergema di seluruh hutan ajaib. Becker harus kembali. Dia mengenakan kembali jubah berkerudung merah. Dan beritahu Red Riding Hood untuk memperhatikan keselamatan atau temui serigala. Kata berkerudung merah dengan marah. Aku lebih memilih bertemu serigala daripada bertemu denganmu. Dia bahkan menendang Becker. Becker mondar-mandir di hutan. Dia bertemu istrinya yang datang membantu. Saat mereka berbicara, Jack memimpin sapi perah putih itu lewat. Ternyata sapi perah berwarna putih ini sedang sakit. Ibu Jack menyuruhnya membawa sapi-sapi itu untuk dijual. Jack tidak menginginkan itu. Namun sebelum ibunya berteriak, dia harus menurut. Tepat pada waktunya untuk ditangkap oleh Buckers. Jack meminta 5 pound. Istri Becker marah. Begitu mahal. Jack ragu-ragu. Becker membujuk Jack bahwa pea ini memiliki kekuatan magis. Setiap manik kepala bernilai 1 pound. Hal ini membuat Jack gemetar. Sapi perah pergi ke Becker. Istri Becker membawa pulang sapi perahnya, dan Becker pergi mencari barang lainnya. Red Riding Hood melihat pintu rumah neneknya terbuka. Dia tidak tahu neneknya dalam bahaya. Serigala abu-abu tergeletak di tempat tidur. Red Riding Hood ditelan oleh serigala abu-abu. Saat Becker lewat, teriakan Red Riding Hood terdengar lagi. Becker mengambil pisaunya dan masuk ke dalam. Dia melihat serigala abu-abu. Anda membunuhnya. Selamatkan Red Riding Hood dan neneknya. Sebagai ucapan terima kasih, Red Riding Hood memberi Becker jubah merah. Dia menyadari bahwa penampilan tidak penting. Pria tampan sebenarnya yang paling menakutkan. Hanya akan membuatmu mati pada akhirnya. Pada saat Anda mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Hal ini membuat Red Riding Hood tumbuh dewasa. Dia menggunakan kulit serigala sebagai jubah. Dia tidak lagi menjadi Red Riding Hood, tapi seorang gadis dalam wujud serigala. Cinderella melarikan diri dari pesta. Tapi sepatu hak tinggi menempel di jalan. Dia melepas sepatu emasnya. Namun jika sepatunya tidak ditinggalkan, pangeran tidak dapat menemukannya. Jadi dia meninggalkan sepatunya. Ini adalah satu-satunya pilihan, karena nomor Anda terlalu buruk. Setelah orang tuanya meninggal, ibu tirinya dan 2 saudara perempuannya menindasnya. Awalnya seorang putri, kini berubah menjadi Cinderella. Saat ia merasa patah hati, ia segera berlari menuju makam ibunya. Cabang yang ditanamnya telah berubah menjadi pohon raksasa. Cinderella berdoa pada pohon itu. Dia ingin bergabung dengan pesta pangeran. Daun beterbangan kemana-mana, bawakan Cinderella kostum, bahkan sepasang sepatu hak tinggi. Ia berlari menuju istana. Tiba-tiba dia berlari keluar. Pangeran bersumpah untuk menemukan gadis cantik itu. Cinderella bertemu istri Becker. Pangeran mengejarnya. Istri Becker berbohong untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sang istri kembali bercerita tentang pangeran dan Cinderella. Saat keduanya berpisah, sang istri melihat sepatu emas tersebut. Sepatu emas tidak dapat diperoleh, dan sapi tersebut melarikan diri. Sang istri berlari melewati hutan untuk mencari sapi tersebut. Di tengah hutan ini terdapat sebuah menara. Ada seorang gadis berambut pirang bernama Rapunzel. Dia adalah anak yang dicuri penyihir itu. Dia telah dewasa. Sebagai orang dewasa, dia suka menyanyikan lagu-lagu cinta.
Dia menarik seorang pangeran. Sang pangeran langsung dilanda cinta. Rapunzel juga tertarik pada pangeran. Mereka sering berkencan di menara. Hari itu, pangeran yang menyukai Cinderella dan pangeran yang menyukai Rapunzel pergi ke hutan bersama. Mereka bersaudara. Mereka berbicara buruk tentang pacar mereka. Masih bernyanyi bersama. Bersama-sama mereka merobek baju mereka. Percakapan mereka didengar oleh istri Becker. Dia menyamar sebagai pangeran, menyuruh Rapunzel untuk membiarkan rambutnya tergerai. Jadi dia memiliki rambut pirang. Cinderella lari dari istana sekali lagi. Terlihat oleh sang istri lagi. Dia mencuri sepatu emas. Hasilnya masih kurang bagus. Becker melihat ibu dan saudara tiri Cinderella berjalan pulang dari pesta. Jadi dia ingin menukar rambut pirang Cinderella. Akibatnya, dia terlempar ke dalam gerbong. Becker hendak duduk ketika dia diangkat. Ternyata itu adalah sapi yang hilang istrinya. Istrinya juga mengejarnya. Pasangan bahagia, karena hanya satu item terakhir yang hilang. Tapi Jack berlari membawa telur emas itu. Dia ingin sapi itu kembali. Ternyata setelah mereka menukar kacang ajaib dengan sapi, Jack dimarahi oleh ibunya karena pertandingan. Ibunya melemparkan kacang polong ke kebun seperti sampah. Kacang yang menyentuh tanah berkecambah. Keesokan paginya pohon kacang sudah tinggi sampai ke awan. Jack bertemu raksasa itu. Jack mencuri 5 koin emas, bersiap menggunakannya sebagai ganti sapi. Becker tidak setuju. Anda mengira Becker ingin mencuri telur emas raksasa itu. Namun ketika Jack ingin mendapatkan sapi itu kembali, tiba-tiba sapi itu mati. Peringatan penyihir itu muncul. Besok mereka terpaksa mengumpulkan keempat hidangan tersebut. Jack bertemu Red Riding Hood dengan jubah bulu serigala. Jadi dia menunjukkan padanya telur emas itu. Melihat Red Riding Hood tidak mempercayainya, Jack berkata dia melihat raksasa dengan harpa. Red Riding Hood masih tidak percaya, kata Jack penipu. Jack naik ke langit lagi untuk mencuri harpa. Namun dia ditemukan oleh raksasa itu. Dia mengejar. Jack mengambil kapak dan memotong batang pohon. Batang pohon tumbang, raksasa pun mati. Jack tidak berani pulang, dia tidur di tempat sapi itu mati. Pangeran dan Rapunzel baru saja selesai berkencan. Dia melompat dari puncak menara. Meski kepala membentur tembok, tapi sangat menyenangkan. Tapi para penyihir tidak senang. Putrinya pergi berkencan, dia sangat bahagia. Jadi dia memberikan sihir pada pangeran. Jalan itu terhalang oleh tanaman merambat yang berduri. Kuda itu mengerem, sang pangeran terlempar ke tumpukan tanaman merambat. Penyihir itu belum marah. Dia mengaitkannya dengan keburukannya, yang dibenci Rapunzel. Dia menyuruh Buckers menyiapkan 4 item. Menjadi cantik, dia tidak ingin Rapunzel berhubungan dengan dunia luar. Dia ingin Rapunzel tinggal bersamanya. Dia memotong rambut panjang Rapunzel. Dia juga menyembunyikannya di tempat terpencil. Meski sang pangeran telah berubah menjadi orang buta, Rapunzel tidak dilupakan. Dia mencari di hutan. Dia terus memanggil nama Rapunzel. Rapunzel mendengar. Mereka juga bertemu lagi. Rapunzel melepas kain itu, merasa sedih. Dia memeluk kepala pangeran erat-erat sambil menangis. Namun air matanya menyembuhkan mata sang pangeran. Saat pesta terakhir, Cinderella kabur lagi. Kali ini pangeran lebih bijaksana. Sengaja menuang aspal di tangga, ingin menjaga Cinderella. Siapa sangka Cinderella bisa melepas kedua sepatu tersebut. Cinderella takut pangeran tidak akan menemukannya, jadi dia meninggalkan sepatu emas. Jadi kali ini butuh banyak usaha. Istri Becker akhirnya menunggu Cinderella. Dia menukar kacang ajaib dengan sepatu Cinderella. Namun dibuang oleh Cinderella. Karena pangeran hendak dikejar, maka sang istri melepas sepatunya dan ditukar dengan sepatu emas. Selain bangkai sapi, barang lainnya sudah disiapkan sepenuhnya. Mereka pergi ke penyihir dan pergi ke sapi yang mati. Penyihir itu menghidupkan kembali sapi itu. Dan 4 item semuanya dikumpulkan. Pria itu mengeluarkan sepatu emas Cinderella. Sapi perah ini memakan sepatu kuning. Dia mengeluarkan jubah merah Red Riding Hood untuk memberi makan sapi perah. Dia memasukkan rambut panjang Rapunzel ke dalam mulut sapi. Sapi perah secara ajaib mendapat susu lagi. Penyihir itu meminum susu sapi. Perut istri Becker tiba-tiba membesar. Kutukan itu telah dipatahkan. Dia menjadi cantik. Pada malam itu juga, pangeran mengambil kesempatan itu. Bawalah sepatu, berkeliling mencari seseorang untuk dicoba. Melihat sang pangeran, Cinderella hanya bisa tersenyum. Ibu tirinya melihat kedua anaknya tidak cocok. Dia memotong jari kaki putri kecilnya. Pada akhirnya, dia ditemukan oleh pangeran. Putri sulungnya dipotong tumitnya. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Cinderella keluar sendiri. Pangeran memakai sepatunya. Sepatu botnya sangat pas. Pangeran telah menemukan Cinderellanya. Keesokan harinya, pangeran dan Cinderella menikah. Becker membawa putranya bersamanya. Mereka pikir mereka memiliki akhir yang bahagia. Sebuah suara terdengar, menumbangkan kebahagiaan. Karena kacang ajaib yang dibuang Cinderella tadi malam sudah berada tinggi di awan. Seorang wanita raksasa merangkak turun.
Dia ingin membalaskan dendam suaminya. Rumah Red Riding Hood dihancurkan oleh raksasa. Dia tidak dapat menemukan rumah neneknya. Dia bertemu pasangan Becker yang hendak pulang. Jadi mereka pergi bersama, bertemu dengan sekelompok pengungsi. Mengetahui bahwa benteng kekaisaran juga diserang. Saat ini tanah berguncang lagi. Raksasa itu datang. Dia mencari Jack. Jika mereka tidak membebaskan Jack, mereka akan membunuh semua orang. Jadi semua orang berpencar untuk mencari Jack. Penyihir itu menemukan Rapunzel. Dia memulihkan penampilannya. Tidak akan lagi membuat Rapunzel merasa jijik. Pangeran muncul kembali, menarik tangan Rapunzel untuk pergi. Penyihir itu menarik Rapunzel kembali, ingin membacakan mantra. Tapi sihirnya hilang. Pangeran dan Rapunzel tidak lagi takut padanya. Keduanya pergi. Sebenarnya penyihir itu hanya ingin menjadi seorang ibu. Tapi Rapunzel pergi, membuat hati penyihir itu dingin. Keluarga Becker menyerahkan anak mereka ke dalam perawatan Red Riding Hood. Mereka berpisah untuk mencari Jack. Sang istri bertemu dengan pangeran. Sementara itu, keduanya bisa melakukan hal yang sama. Meski kedua belah pihak memiliki kekasih. Tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Kemudian pangeran membuat alasan untuk membunuh raksasa itu dan pergi. Sang istri semakin bingung. Sayangnya, dia juga bertemu dengan raksasa. Dia terjatuh oleh langkah kaki raksasa itu. Becker bertemu Cinderella. Mereka kembali ke tempat Red Riding Hood. Dia tidak melihat istrinya. Saat ini penyihir membawa Jack. Becker melihat shawl di tangan Jack, milik istrinya. Jack berkata dia melihatnya jatuh dari tebing. Becker meraih Jack. Itu semua gara-gara kamu, istrinya harus meninggal. Jack mengkritik Becker karena menipunya. Pada akhirnya semua orang berasumsi itu semua salah para penyihir. Penyihir yang baru saja ditinggalkan Rapunzel kini dikritik. Ia hancur secara mental, akhirnya berubah menjadi genangan lumpur. Becker juga meninggalkan anaknya karena kematian istrinya dan pergi. Di hutan, dia bertemu ayahnya yang hilang. Itu semua karena dia mencuri kacang ajaib yang menyebabkan tragedi itu. Kali ini ayahnya ingin menasihatinya agar tidak melarikan diri. Ia pun yakin anak-anaknya akan lebih baik dari itu. Becker diingatkan oleh ayahnya. Dia menggendong anaknya, dan membuat rencana. Biarkan Jack memimpin raksasa itu ke rawa. Burung itu menemukan Cinderella, berbicara dengan pangeran dan istri Becker. Cinderella meminta burung itu untuk membantu mengalahkan raksasa itu. Saat ini, pangeran muncul. Cinderella berpisah dengan pangeran. Becker juga memberitahu Jack tentang kematian ibunya. Dia mati melindungi Jack. Di akhir film, raksasa tersebut memasuki rawa dan tidak bisa keluar. Burung-burung mengaburkan pandangan raksasa itu. Bersama-sama, mereka merobohkan sebuah pohon besar, menghancurkan raksasa itu hingga mati. Mulai sekarang, Cinderella menikah dengan Becker, Jack menikah dengan Red Riding Hood. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Film ini kembali mengingatkan semua orang, dongeng hanyalah tipuan. Sampai jumpa di video berikutnya.